Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Herliana dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya ada tugas mata kuliah profesi kependidikan untuk mewawancarai guru di sekolah. Langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Yang pertama, apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Santika, guru di SMPN Negeri 1 Cisayong, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baik, menyimak pertanyaannya tadi, apa saja tugas yang harus diselesaikan di sekolah? Tentu saja sebagai seorang guru kita memiliki tugas mengajar, membimbing, dan juga memberikan pembelajaran kepada siswa. Dan itu semua harus diawali dengan menyusun RPP atau rencana pelaksanaan program pembelajaran. Kalau yang di kurikulum Merdeka itu sekarang dengan istilah modul ajar dan juga administrasi kelas lainnya seperti kehadiran, daftar nilai, dan lain sebagainya. Juga selain melakukan pembelajaran, melakukan evaluasi penilaian atau asesmen dari hasil belajar siswa untuk mengetahui capaian peserta didik dari materi yang kita laksanakan. Dan tentu saja ada tugas juga membimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Itu mungkin pertanyaan kedua. Kenapa sih harus diadakannya evaluasi? Evaluasi itu penting karena untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan kita dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada peserta didik, itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mengukur metode yang kita laksanakan itu tepat atau tidak, bisa diterima atau tidak, bisa direspon atau tidak oleh peserta didik. Itu. Dan yang terakhir itu adalah untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan dari capaian pendidikan dengan program atau RPP atau modul ajar yang kita buat, yang kita bikin seperti itu. Terus apa lagi? Siswa itu berbeda-beda ya metodenya Iya. Kayak gitu. Nah, gimana sih biar metode itu berhasil agar semuanya siswa tuh memahami pembelajaran tersebut? Baik, bagus sekali. Yang jelas kecerdasan siswa itu berbeda-beda. Yang jelas kita menerapkan mulai dari modul ajar atau RPP-nya itu dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya melakukan perbedaan atau perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing kecerdasan anak. Ada yang anak yang kecerdasannya visual, tentu saja kita memberikan bahan ajar yang berupa visualisasi. Ada yang kecerdasannya audio visual, kita berikan bahan ajar juga audio visual. Ada yang juga kecerdasannya itu motorik, tentu saja bahan ajarnya pun berbeda, dan itu kita lakukan di dalam kelas yang mengingat heterogennya tingkat kecerdasan anak. Kalau misalnya kita gabungkan saja satu sistem pembelajaran saja, misal kita visual saja dengan tayangan video saja, kasihan anak-anak kita yang memiliki kecerdasan atau daya tangkapnya di bidang yang lain gitu. Terus yang kedua, bagaimana tanggapan guru tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Memang kalau kita menyadari bahwa tugas guru itu ya memang seperti itu, yang mengajar, yang membimbing, ya mendidik, ya mungkin bagi saya pribadi ya tugas itu karena sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban, itu tidak apa-apa, enjoy aja, karena toh itu sudah merupakan bagian dari rangkaian kehidupan saya sebagai seorang guru. Tetapi ada juga banyak teman-teman juga yang beranggapan bahwa beban tugas itu sangat berat, terutama masalah administrasi, karena masing-masing guru itu yang memiliki persepsi ataupun pemahaman yang berbeda dan keterampilan yang berbeda dalam mengelola administrasi. Ya, juga ada yang berpendapat bahwa tugas guru itu kadang tugas tambahan itu mengganggu dalam
tugas pokoknya membimbing siswa, dikarenakan kadang keberadaan tugas tambahannya itu menyita waktu untuk melakukan persiapan pembelajaran bahkan ketika pembelajaran itu berlangsung. Namun di beberapa orang juga, terutama saya, menganggap bahwa karena itu sudah menjadi tanggung jawab, ya harus dipenuhi, ya harus dilaksanakan. Itu. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tugas pokok sama yang tugas tambahan itu? Ya, untuk menyeimbangkannya tentu saja di awal pembelajaran atau bahkan di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran kita sudah yang pertama itu membuat kalender pendidikan. Mana kalender pendidikan yang memang harus anak itu berada dalam situasi bahwa dia itu mendapatkan pembelajaran yang pokok, dan mana kita itu sebagai tugas tambahan. Misal saya sebagai wakase kesiswaan, kebetulan wakase kesiswaan itu tidak beban mengajarnya itu tidak full, tapi diberikan keleluasaan 12 jam untuk menjadi tugas sebagai wakase kesiswaan. Jadi dari awal kita sudah membuat program, ya, melihat ke kalender pendidikan, disinergikan dengan program-program kerja atau program-program kegiatan yang kita lakukan. Misal saya wakase kesiswaan itu membuat program dari awal, mulai dari rencananya sebagainya sampai dengan evaluasinya. Jadi ya tidak mengganggu proses pembelajaran yang inti gitu kan, ketika anak-anak harus mendapatkan hak pembelajarannya di dalam kelas gitu. Selanjutnya, selain mengajar, tanggung jawab apa yang dimiliki oleh guru? Ya, mengajar itu adalah kewajiban memberikan pengajaran, tetapi ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dimiliki atau dilaksanakan oleh seorang guru. Yang terpenting itu adalah bagaimana guru itu bisa membentuk karakter seorang siswa. Karena karakter ini penting, adab ini penting, karakter adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Yang kedua itu adalah bagaimana seorang guru itu harus bisa mengelola administrasi dan administrasi kelas dan juga kurikulum, disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian seorang guru pun harus berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya, karena kegiatan ekstrakurikuler ini itu pun bisa menumbuh kembangkan kepribadian anak dan juga keterampilan anak yang lainnya. Selain itu juga guru itu harus bisa menjaga kondisivitas atau kenyamanan, keamanan, ketenangan, kesenangan anak dalam mendapatkan pembelajaran. Lalu, bagaimana tanggapan guru tentang kurikulum dan pembelajaran? Ya, kurikulum yang terbaik adalah kurikulum yang berada pada masa itu. Sekarang ini kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, terutama di sekolah kami pun menerapkan kurikulum merdeka. Ya, tentu saja sebagian guru menganggap kesulitan dari kurikulum merdeka karena itu adalah hal yang baru dan harus bisa dilaksanakan dengan berbagai perangkat-perangkatnya, mulai dari administrasi dan aplikasi. Tetapi tentu saja kurikulum ini telah dibuat dan dirancang oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan itu dirancang bangun untuk perkembangan atau kemajuan pendidikan di Indonesia. Tentu saja saya sebagai guru itu harus mendukung kurikulum itu dan menerapkan kurikulum itu. Dan ternyata ketika sudah diterapkan, ya hasilnya sudah mulai tampak dan sudah mulai kelihatan adanya perkembangan karakter siswa. Itu. Apa peran guru dalam membentuk karakter dan moral siswa itu? Peran guru dalam membentuk peran dan karakter siswa itu sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru itu adalah tuturi handayani ing madya mangun ing arsa sungtulodo ing madya mangun kalso. Artinya seorang guru itu di belakang harus mendorong, di depan harus memberi teladan, dan di tengah-tengahnya itu harus mengarahkan. Artinya peran seorang guru itu dalam membentuk karakter anak itu harus dominan, harus penting, karena guru adalah orang tua kedua, orang tua edukasi yang ada di sekolah, yang harus bertanggung jawab terhadap perkembangan mental dan karakternya. Karena mental dan karakter anak itu ya harus bisa diberikan melalui contoh-contoh yang baik dan suri-suri teladan yang baik yang diberikan oleh masing-masing pribadi guru itu, yang itu bisa didapatkan entah di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang penting, yang jelas, guru itu adalah harus menjadi suri teladan, harus menjadi panutan supaya proses
pembelajarannya itu bisa terarah dan pembentukan karakternya pun itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Lalu apa perbedaan antara tugas guru sebagai pendidik dan sebagai fasilitator dalam pembelajaran? Ya jelas saja berbeda. Yang jelas sebagai pendidik, guru itu harus bertanggung jawab untuk membentuk karakter, moral, dan sebagainya. Sedangkan sebagai fasilitator, guru itu membantu atau lebih berperan dalam menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif yang melalui metode-metode yang harus diberikan oleh guru itu dengan berbagai inovasi atau trik-trik atau hal-hal yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan anak itu. Terus ada lagi? Yang terakhir, bagaimana tanggapan guru mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Yang jelas saya sebagai pribadi untuk kesejahteraan bagi seorang guru, terutama kita yang memang ketika sudah meyakini guru ini bukan saja sebagai profesi tapi juga sebagai tanggung jawab, tidak mempermasalahkan tentang kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah. Kami sampai dengan saat ini memang sudah diberikan, terutama saya yang P3K itu sudah diberikan kesejahteraan yang layak, yang bisa memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi memang di beberapa teman, terutama yang masih honorer, itu masih belum sepertinya, masih belum bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun kebutuhan yang lain-lainnya. Kalau untuk ASN yang sudah mendapatkan sertifikasi, tunjangan-tunjangan lainnya, saya rasa itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Kan ada gini di berita teh, honorer teh diberhentikan yang baru-baru teh. Ya. Tanggapan Bapak bagaimana? Saya menyayangkan ketika honorer diberhentikan karena di sekolah kita saja itu masih kekurangan guru. Hendaknya pemerintah dalam hal ini sebelum memberhentikan yang honorer atau sebaiknya yang honorernya itu diangkat terlebih dahulu karena kita masih kekurangan guru. Ya kan? Kasihan juga ketika honorer itu harus diberhentikan atau tidak difasilitasi untuk menjadi P3K ataupun ASN ketika dia sudah berjuang mendidik anak bangsa ini beberapa tahun. Energinya sudah berapa banyak yang keluar, materinya, dan memiliki harapan-harapan untuk membangun bangsa ini ternyata harus diberhentikan seperti itu. Jadi sayang sekali kalau honorer itu harus diberhentikan. Baiknya honorer itu ya diangkat jadi P3K ataupun dan sebagainya dengan mekanisme atau dengan sistem yang relevan, dikarenakan ya sampai dengan saat ini ya kita dengar bahwa kita berdasarkan informasi kebutuhan guru itu masih kurang, masih banyak. Ya contoh kecilnya di sekolah saya saja itu masih kekurangan sekitar 12 orang guru gitu ya, masih banyak ya, masih banyak seperti itu. Dan itu bisa ditutup kemarin itu oleh tenaga honorer, tapi karena sudah sampai dengan saat ini, sudah sejak 1 tahun kemarin itu tidak bisa mengangkat guru honorer, akhirnya dibebankan kepada guru-guru yang lain. Gitu. Jadi ada guru yang mengampu 2 mata pelajaran. Seperti itu. Jadinya ya tadi itu masalah terjadi ketika ada tambahan-tambahan jam, tambahan-tambahan ya, tugas-tugas tambahan yang lainnya yang itu bukan sebagai disiplin ilmunya ya, tapi ya kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan juga seperti itu. Mungkin itu saja Iya. pertanyaan dari saya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan Iya. dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.